Puji Tuhan. Haleluya. Jumpa kembali sahabat gembala dalam serial pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku. Dan kali ini tema yang akan kita bahas adalah realitas eskatologi, pengujian terakhir dalam masa tribulasi. Ya. Wah, kalau kita menyimak tema ini ternyata cukup menarik dan mungkin sahabat gembala bertanya-tanya seperti apa dan bagaimana. Sebelum kita memulainya, kita akan mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Amin. untuk anugerah Tuhan yang Engkau selalu limpahkan bagi kami, di mana waktu yang ada kami bersama-sama boleh kembali belajar dalam serial pendalaman Alkitab. Biarlah Tuhan memberkati kami dan mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang hadir di tengah kami, pagem yang ada, Tuhan juga memberkati, sehingga melalui apa yang hamba-Mu sampaikan bagi Amin. kami, yaitu firman-Mu, kebenaran-Mu, membuka wawasan kami untuk terus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar, dan kami pun diubah oleh kehendak-Mu ketika kami mengerti kebenaran-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami memulai episode kali ini dengan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita berjumpa kembali, ini hal yang luar biasa. Karena kita rindu terus belajar dari kebenaran firman Allah. Bersama kita sudah hadir Pak Gem, Bapak Pendeta Haniel van der Krok. Selamat malam, puji Tuhan. Kita akan membahas topik yang sudah tadi kami sampaikan. Kenapa topik ini menjadi pembahasan yang kami angkat dengan harapan bahwa sahabat gembala terbuka wawasannya dan bertumbuh imannya. Tentu yang kami harapkan adalah wawasan yang lebih alkitabiah, karena slogan kami, orang benar hidup oleh firman. Amin. Amin. Kita akan segera memulai, Pak Gem. Ya. Saatnya sahabat gembala kita berpetualang menjelajahi Alkitab bersama Pak Gem ke channel Gembala. Pak Gem, Ya. kalau kita membahas eskatologi, karena tema kita kali ini adalah realitas eskatologi, pengujian terakhir dalam masa tribulasi. Ya. Ini cukup menarik dan penuh dengan pertanyaan seperti tadi yang saya sampaikan ya Pak Gem. Ya. Nah, kalau kemudian kita melihat eskatologi ini dalam pokok bahasannya, kita akan kemudian mengaitkannya dengan nubuat dan penggenapannya. Betul. Lalu apa saja sih sebenarnya nubuat yang merujuk pada penggenapannya? Ya, baik. Sahabat gembala, hari ini kita memang akan membahas tentang realitas dari eskatologi. Setelah sekian episode ya, kita membahas eskatologi ini dari titik hulu ya, sampai kepada titik hilir. Artinya titik hulu itu mulai dari pemikirannya ya, lalu kemudian perkembangan teorinya, lalu kemudian perkembangan respon umat Tuhan tentang nubuat-nubuat atau firman Allah yang menyuarakan tentang eskatologi ini ya, sampai akhirnya pada kenyataan dari eskatologi itu sendiri. Sebab sebagai satu berita firman Tuhan, tentu kebenaran ini pasti akan mengungkapkan sebuah kenyataan. Sebab kalau tidak ya kebenaran bisa jadi dipertanyakan. Nah, itu sebabnya kalau kita membahas tentang realitas dari eskatologi, dan itu berarti harus dilihat mengenai nubuat-nubuatnya.
sampai kemudian kepada penggenapannya. Ya. Nah, kita akan lihat pertaliannya di sini. Ya, bukan hanya sekedar waktu dari penggenapan itu dibutuhkan, ya. Tapi yang penting kita lihat adalah konsistensi dari suara-suara yang paling awal, yaitu pemberitaan firman Tuhan tentang eskatologi itu dari waktu-waktu yang sangat lampau, ya, sebutlah itu yang paling awal, sampai dengan masa sekarang, ya. Tentu dilihat dari catatan-catatan terakhir di dalam Alkitab kita, ya, yang tidak lain terbukukan di dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau kita melihat mengenai nubuat, ya, dan penggenapannya, maka sebenarnya boleh saya katakan ada enam hal, ya, ada 6 poin yang dapat dikatakan menjadi tema klasik sekali di dalam eskatologi, baik itu dari nubuat sampai kepada penggenapannya kelak, ya, atau kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan ini berarti kemungkinan penggenapan. Tapi kemungkinan penggenapan ini jangan nanti sahabat gembala pikir ini antara ya atau tidak, antara pasti atau kabur, bukan. Sebutlah, ya, kata kemungkinan penggenapan ini dalam bahasa keilmuan itu artinya proses sampai penggenapan itu betul-betul terjadi, begitu. Nah, 6 hal ini yang saya katakan sangat umum sekali. Yang pertama adalah mengenai datangnya Mesias, ya. Satu pemberitaan mengenai datangnya Mesias dari keturunan Daud. Kalau kita melihat suara-suara pertama yang memberitakan tentang hal ini, maka kita tentu ingat Nabi Yesaya yang boleh saya katakan cukup populer sekali, ya, di dalam menyuarakan tentang datangnya Mesias dari keturunan Daud. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, mari kita ke kitab Yesaya pasal yang ke-9. Maka ayat yang mungkin sahabat gembala sudah sangat kenal sekali, ada di ayat yang ke 3 dan ayat yang ke-4, tertulis ayat 5 dan ayat 6, salah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, satu hal, ya, sahabat gembala, yang perlu dipahami. Memang ini di dalam banyak ajaran-ajaran Kristen, khususnya mungkin yang beraliran Pantekosta atau karismatik, memang lebih banyak mengorientasi Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 ini kepada kedatangan Mesias, ya. Maka tadi saya sebutkan juga begitu, datangnya Mesias. Sementara kalau kita bilang eskatologi, maka ini kan harusnya acuannya kepada kedatangan kembali, bukan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Dan kedatangan kembali Yesus itu memang ditegaskan di dalam ayat lain tidak lagi sebagai Mesias, ya, tapi sebagai hakim dunia, yaitu, ya. Jadi kalau kedatangan pertama itu dia datang sebagai Mesias, sebagai yang diurapi untuk pekerjaan penyelamatan, maka kedatangannya nanti, ya, kedatangannya kembali, dan itu yang kemudian kita kenal secara umum dengan kata eskatologi, itu dia akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan memberikan mahkota kepada yang layak menerimanya, dan sebaliknya, ya, hukuman kepada yang layak juga menerima hukuman. Nah, itu yang memang biasa, yang umum kita pahami, gitu, ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang
pemberitaan sang nabi sendiri, maka perkataan ini harus dapat dimengerti juga sebagai satu jangkauan yang lebih panjang dari kedatangan Yesus pertama, yaitu sebab bahasa-bahasa yang digunakan mengenai juga lambang pemerintahan itu kan berarti merujuk juga kepada khotbah-khotbah Yesus kemudian setelah Yesus datang sebagai Mesias yang akan secara konsisten mengkhotbahkan tentang kerajaan Allah, kerajaan damai. Yang sudah pernah kita bahas dalam episode-episode yang lalu, itu mengacu juga nanti kepada kerajaan 1000 tahun setelah setelah kedatangan Tuhan, gitu ya. Jadi dilihat dari kalimat-kalimat ini, dari atribut-atribut yang muncul di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6, sebenarnya ada sebuah jangkauan yang lebih panjang dari kedatangan Yesus pertama sebagai Mesias. Sehingga yang saya ingat juga di dalam ajaran gereja kita, ya, ajaran gereja kita yang sebenarnya sudah cukup lama saya mendengar ini sejak tahun 90-an, ya, sudah cukup populer pada tahun 90-an itu. Bahwa masa yang disebut dengan zaman gereja yang dihitung mulai dari datangnya Yesus di Bethlehem itu sebagai Mesias sampai dengan kedatangannya kembali, itu juga sudah disebut sebagai zaman akhir, gitu ya, disebut sebagai zaman akhir. Jadi ini kaitannya tentu kepada pelajaran lain tentu ya, tapi kita harus batasi lagi nih ya sahabat gembala, sebab memang menariknya kalau kita membahas pelajaran eskatologi ini, memang mau tidak mau ada beberapa pelajaran-pelajaran lain yang pasti akan terbahas juga gitu. Nah, yang saya mau katakan begini, kalau kita bicara mengenai pekerjaan Kristus sejak dari datangnya Dia pertama di Bethlehem, lalu kemudian dituntaskan dengan salib, sampai nanti kepada kedatangannya kembali ya, di depan kita, yang umum kita sebut dengan akhir zaman, itu juga dikenal sebagai periode zaman akhir. Kalau dilihat dari pemetaan zaman, nah itu dia. Dari mana kata ini muncul? Dilihat dari pemetaan zaman. Ada zaman Bapa, ada zaman anak, walaupun tidak saya terangkan dulu ya, Cuma supaya sobat gembala ngerti aja dulu pemetaannya. Ada zaman Bapa, ada zaman anak, baru kemudian ada zaman roh, atau juga dikenal zaman gereja, dikenal juga dengan zaman anugerah, dan juga dikenal dengan kata zaman akhir, gitu. Nah, zaman akhir ini ternyata cakupannya persis seperti yang Yesaya ungkapkan. Jadi datangnya Mesias sampai nanti datangnya Tuhan kembali, tetap itu harus disebut sebagai zaman akhir. Walaupun kalau dihitung dari kemesiasan Yesus sampai sekarang, itu kan udah 2000 tahun lebih tuh, gitu ya. Jadi jangan terdistraksi atau jangan terkacaukan bahwa akhir zaman kok udah dihitung 2000 tahun gitu. Ya masa Alkitab bahkan sudah berjalan 3 kali lebih panjang daripada 2000 tahun itu, gitu loh ya. Jadi ini kalau kita lihat dari nubuatnya, artinya bahwa apa yang Yesaya gambarkan, sekali lagi saya ingin baca di dalam Yesaya pasal 9 itu ayat yang ke-6 khususnya. Di sana ditulis besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan gitu. Lalu di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, ia akan mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Maka periode mana kira-kira yang dapat mengakomodir kalimat ini yang dikatakan besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan? Tentu ini masa yang lebih panjang lagi, lebih jauh lagi dari sekedar kedatangan yang pertama. Sebab pada kedatangan yang pertama, damai sejahtera juga tidak dialami oleh banyak orang. Bahkan untuk umat Tuhan sendiri tidak banyak yang mengalaminya. Dan itu kita bisa lihat dari catatan-catatan Injil. Bahkan setelah itu, umat Tuhan bahkan mengalami masa yang juga tidak kalah suramnya.
dengan masa-masa yang pernah dicatat di dalam Perjanjian Lama, gitu. Jadi artinya tidak salah kalau kita memahami Yesaya 9 ayat 5 dan 6 ini sebagai nubuat tentang kedatangan Yesus kali pertama. Tetapi karena pekerjaan Kristus itu mencakup juga kedatangannya kembali, maka dilihat dari atribut-atribut yang muncul di dalam Yesaya ini, itu juga menunjuk sebuah waktu yang lebih jauh lagi dari kedatangan yang pertama. Dan itu yang pada akhirnya diyakini juga merupakan tema-tema eskatologi, gitu ya. Tema-tema nubuat eskatologi. Nah, yang kedua adalah tentang anak manusia yang turun dari sorga. Nah, itu kita bisa dapati di Daniel pasal 7. Mari kita ke kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-7. Jadi Daniel juga mempunyai kontribusi di dalam menyuarakan tema-tema eskatologi. Daniel 7 ayat 13 dan ayat 14 tertulis begini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, bagaimana kita bisa menempatkan ini semua? Kerajaan kekal, kekuasaan yang tidak musnah, yang ditunjukkan oleh dua oknum. Pertama yang disebut seperti anak manusia, yang kedua adalah oknum yang disebut seorang yang lanjut usia. Nah, maka gambaran ini kan merujuk tentu kepada Yesus Kristus sendiri yang atas kehendak Allah nanti akan menjadi raja di dalam kerajaan Allah, sebagaimana yang sudah kita bahas pada episode-episode yang lalu, gitu ya. Dan kerajaan Allah mana yang dimaksud? Yang tentu kerajaan 1000 tahun damai itu, gitu. Jadi artinya Daniel pasal 7 ini pun juga berbicara tentang tema eskatologi, karena penggenapan yang paling mungkin yaitu sampai kepada realitasnya adalah ya akhir zaman. Kalau dilihat apakah kira-kira 4 abad setelah Daniel? Tidak juga, karena kerajaannya orang Israel pada akhirnya berpindah tangan, gitu. Diambil oleh orang-orang Yunani. Nanti setelah itu abad-abad berikutnya diambil lagi oleh orang Romawi di zaman Yesus. Jadi belum ada kata kekal, belum ada kata tidak akan musnah yang tergenapi. Jadi titik penggenapan, titik kulminasinya tentu kita bisa tempatkan di akhir zaman, kan begitu ya, di eskatologi. Lalu apalagi yang ketiga, nubuat tentang pelayanan seorang hamba. Itu di Yesaya pasal 42 ya. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya, nanti sudah kayak khotbah nanti jadi panjang. Lalu ada kemudian kedatangan orang-orang kudus, kedatangan Tuhan bersama orang-orang kudus. Ini yang perlu kita lihat di dalam Sakaria pasal yang ke-14. Sakaria pasal 14 ayat yang ke-5 ditulis begini. Sakaria pasal 14 ayat yang ke-5. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Nanti kalimat ini akan muncul kembali di dalam kitab Wahyu, di dalam kitab Yudas juga. Bahwa pada kedatangan Tuhan, ya nanti kita akan bahas beberapa menit ke depan, di dalam pembahasan Paulus, kita kenal dengan kata parousia, kedatangan Tuhan, itu Tuhan akan datang dengan ribuan, ya disebut dengan jumlah besar, sebutlah begitu. Orang-orang kudus. Dari mana itu? Apakah mereka dari sorga? Oh enggak. Mereka dibangkitkan dulu toh dari kematian, yang memang sudah mati. Lalu yang masih hidup diubahkan dulu tubuhnya, lalu kemudian rapture. Nah itu yang kemudian dikenal dengan rapture, pengangkatan.
sampai di awan-awan, barulah nanti akan kembali bersama dengan Tuhan ke bumi. Nah itu kronologisnya, tapi sebentar beberapa ke depan kita akan masuki. Tapi yang jelas dari berita Zakaria yang masa pelayanannya sebutlah 4,5 abad sebelum Yesus Kristus datang, sebelum Sang Mesias datang, sudah disuarakan. Maka dengan begitu kita bisa katakan berarti inilah tema-tema nubuat eskatologi yang juga akan akan menegaskan realitasnya pada waktunya nanti. Itu. Lalu yang terakhir adalah kebangkitan orang mati. Kenapa di Daniel 12, lagi-lagi kitab Daniel nih, kita baca lagi kitab Daniel. Kalau tadi pasal yang ke-7, sekarang saya ke pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Ternyata dibahas juga tentang kebangkitan orang mati. Gitu. Karena di ayat 2 tertulis, Daniel 12 ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Ya, jelas ya kalimatnya. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, kapan momentumnya ini? Ya pasti pas kedatangan Tuhan. Gitu. Walaupun suara Daniel ini sudah dikumandangkan 6 abad sebelum Yesus lahir. Dan itu berarti dihitung dari kita sudah 26 abad. Ya, 20 abad di abad Masehi ditambah 6 abad di abadnya Daniel gitu. Jadi artinya bahwa nubuat-nubuat ini menegaskan bahwa memang eskatologi merupakan sebuah kebenaran yang tinggal menunggu penggenapannya gitu. Itu yang makanya kita bahas tentang realitas. Nah, kemudian bagaimana dengan perjanjian baru? Dalam perjanjian baru lebih banyak bahkan data-data karena Yesus Kristus sendiri juga mengangkat khotbah-khotbah tentang akhir zaman. Lalu Yohanes secara khusus juga mengangkat khotbah tentang akhir zaman. Dan Paulus boleh dikatakan satu rasul yang Tuhan berikan kekhususan, pewahyuan secara khusus tentang akhir zaman, tentang eskatologi. Nah, mungkin saya juga akan kekurangan waktu ya untuk menjelaskan hal itu. Tetapi saya mengambil saja dari khotbah Yesus supaya sahabat gembala pun akhirnya mendapat sebuah benang merah dari perjanjian lama bahwa memang masa zaman akhir itu dihitung juga dari zaman Yesus datang pertama sampai Yesus datang kembali. Kenapa? Karena di kedatangan yang pertama pun Yesus berkhotbah tentang kedatangannya kembali gitu. Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Nah, kita akan lihat itu saja di Matius 24. Mungkin cukup di bagian ini saja ya dari sekian banyak berita yang bisa kita lihat di dalam Matius pasal 24. Mari kita lihat Matius 24. Ini sepanjang satu pasal sebenarnya sudah diulas dengan sangat detail sekali oleh Yesus di dalam khotbahnya mengenai akhir zaman. Kalau ini dihitung saudari dalam minggu-minggu Paskah, maka khotbah ini dihitung H-2 sebelum Yesus naik ke kayu salib. Ya, kalau ada pelajarannya nanti pasti untuk waktu-waktu mendatang sahabat gembala bisa belajar itu. Ya, ini diucapkan Yesus H-2 sebelum dia naik ke Golgota. Nah, apa yang Yesus katakan? Coba kita lihat di Matius 24. Ya, dari kelompok ceritanya saja ya. Dari kelompok cerita atau di tiap judul-judul perikopnya saja. Yesus berkhotbah tentang permulaan penderitaan di situ. Apa saja yang diangkat di dalam permulaan penderitaan itu? Oh, ada pengajaran-pengajaran yang disesatkan. Ada mesias-mesias palsu katanya. Pengajar-pengajar palsu yang akan memutarbalikkan kebenaran. Tujuannya apa? Untuk menggagalkan pemberitaan firman Tuhan yang sudah disemaikan, disebarkan sejak dari PL tadi gitu. Dan yang kedua tentu untuk menggagalkan upaya dari
umat Tuhan, orang-orang beriman untuk tetap konsisten dengan imannya. Ya. Selalu akan ada seperti itu. Ya. Lalu apalagi? Ada juga kemudian judul kelompok cerita kedua. Kalau saudara lihat mulai ayat 15, di situ ditulis siksaan yang berat. Nah, siksaan yang berat ini lagi-lagi kita bahas seperti episode yang lalu, minggu lalu, tentang penderitaan. Bukan hanya penderitaan batin, tapi bisa juga penderitaan fisik. Dan penderitaan fisik ini nanti akan betul-betul mendapatkan mendapatkan ruangnya pada masa tribulasi. Ya, itu yang akan kita lihat, yaitu sebentar. Lalu apalagi ke kelompok cerita yang berikutnya, yaitu kedatangan anak manusia. Yesus pun berbicara tentang kronologi pada puncak eskatologi. Mengenai hal ini kita akan bahas minggu depan, ya. Jadi kita simpan dulu. Sebab di minggu depan itu memang sedianya kita akan membahas eskatologi yang terakhir, ya. Dari seri eskatologi yang terakhir. Nah, minggu depan kita akan khusus bicara mengenai puncak dari eskatologi itu, ya, puncak dari penggenapannya itu. Nah, setelah itu baru kita akan bahas nanti pelajaran-pelajaran lain tentu, ya. Jadi bukan berarti kalau eskatologi selesai PA-nya selesai, tidak, ya. Karena kita masih punya banyak sekali kebenaran dalam firman Tuhan. Hanya eskatologinya memang hanya tinggal minggu depan nih. Nah, minggu depan itu puncaknya kita akan banyak bahas itu tentang peristiwa-peristiwa yang kemudian disebut dengan kedatangan Tuhan atau parousia itu. Nah, hari ini yang kita ingin lihat adalah mengenai konsistensi dari realitasnya itu, ya. Bahwa antara nubuat dan penggenapan itu tetap akan dijamin, gitu ya, linearitasnya atau keberlangsungannya. Sekali firman Tuhan dilepas dalam bentuk nubuat, maka pasti firman Tuhan akan digenapi. Dan apa yang diucapkan oleh nabi-nabi, seperti tadi yang sudah beberapa ayat saya bawakan, itu juga diucapkan oleh Yesus. Nah, sahabat gembala bisa membaca nanti secara seksama Matius 24. Semua urutan dari pengkhotbah Yesus ini boleh dikatakan poin-poinnya sudah diucapkan tadi, baik oleh Yesaya, baik oleh Daniel, baik oleh Zakaria, sudah diucapkan. Ya, jadi artinya bahwa ada linearitas lah antara nubuat dan penggenapan. Iya. Ya. Nah, satu lagi mungkin yang tidak boleh dilupakan, ya, bahwa Yohanes juga bicara mengenai tribulasi ini, gitu. Ya. Jadi tribulasi ini sebenarnya tadi yang hampir terlewat. Yesus juga bicara tentang penderitaan, tentang siksaan. Ya. Nah, siksaan ini memang poin besarnya adalah masa tribulasi. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa tribulasi ini bukan seolah menjadi daya tarik tersendiri, gitu ya. Seolah lepas dari pembahasan tentang akhir zaman, tapi sebenarnya tribulasi ini merupakan satu dari sekian penggenapan dari dari eskatologi, gitu. Jadi boleh dikatakan tribulasi ini kita sudah hanya tinggal bisa menghitung kalendernya, gitu. Kalau gampangnya. Kalau sekarang kita tidak bisa. Tapi begitu masa tribulasi sudah tiba, maka kita seolah seperti bisa menghitung kalender untuk mengetahui kapan hari waktu Yesus datang. Karena memang di Alkitab disebut begitu. Ya. Seperti itu ya, Pak Gem ya. Ya. Oke, baik. Pak Gem tadi menyebutkan masa tribulasi ya. Ya, betul. Oke. Nah, sebenarnya nih kalau kita mau kembali menyimak penjelasan tadi, ya. Apa sih sebenarnya masa tribulasi itu, Pak Gem? Lalu adakah keterangan-keterangan dalam Alkitab yang menjelaskannya supaya sahabat gembala ini bisa memahami, lalu kemudian bisa juga menjelaskan ketika ada orang yang mungkin bertanya? Ya, sebenarnya masa tribulasi itu arti harfiahnya adalah masa kesukaran atau masa sengsara. Ya. Masa sengsara ini tidak bisa dianggap sama antara sengsara yang umum dengan sengsara yang kemudian disebut dengan tribulasi di dalam eskatologi, gitu.
Karena masa tribulasi itu sebenarnya yang lebih umum mungkin di beberapa gereja disebut dengan masa pemerintahan antikristus sebenarnya. Yaitu sebuah penderitaan bahkan siksaan seperti tadi yang saya sudah perlihatkan dari khotbah Yesus di Matius 24 itu. Yang memang mungkin saja belum pernah terjadi di muka bumi ini, ya, jenis-jenis siksaan yang kalau digambarkan itu cuman ada dalam catatan Yohanes di kitab Wahyu pasal yang ke-11, ya. Di kitab Wahyu pasal yang ke-11 ditulis begini. Wahyu pasal yang Wahyu 11. Ya, ya. Ada yang satu kalimat yang tertulis bahwa mereka menyiksa itu seperti sengatan kalajengking. Oh, sebelum Wahyu 11, sorry, Wahyu 9 dulu. Wahyu 9 dulu. Karena di dalam urut-urutan nanti minggu depan ini ya, sahabat gembala ya, seperti yang saya katakan, minggu depan kita akan bicara mengenai peristiwa puncak eskatologi gitu ya. Dan dalam peristiwa puncak itu kita akan melihat setelah antikristus datang, lalu dia diberi kekuasaan untuk memerintah 42 bulan lamanya, maka yang digambarkan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu itu adalah kekuasaan yang begini. Coba kita lihat ayat yang pasal 9 kitab Wahyu ya. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi yang dirusak itu, yang dikacau balaukan kalau dalam bahasa lain, bahkan yang ditunggang balikan gitu ya. Ya seperti orang kalau mau motong dahan gitu loh. Jadi memang dicabik-cabik ini. Itu ya bukan tumbuh-tumbuhan tapi manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, jadi sahabat gembala bisa bayangkan bahwa penderitaan yang nanti akan dialami oleh umat Tuhan yang tidak menggunakan meterai di dahinya, itulah yang digambarkan dengan tribulasi itu sendiri. Ya. Jadi tribulasi ini tidak asal penderitaan seperti halnya mungkin kita gambarkan, oh ada orang yang mungkin mengalami penderitaan fisik sehingga dia menjadi martir misalkan begitu. Mungkin tidak akan, ya betul juga apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang martir juga mungkin bukan penderitaan yang ringan yang bisa juga kita tanggung gitu. Tetapi tribulasi beda lagi, itu yang saya mau katakan. Ya. Dan masa tribulasi ini akan berlangsung sejalan dengan kehendak Allah yang meluaskan antikristus untuk mengambil kekuasaannya hanya selama 1260 hari. Ya, detail-detail ini nanti minggu depan. Ya, detail ini minggu depan ya, karena minggu depan memang kita akan bahas mengenai peristiwa puncaknya gitu ya. Jadi kita belum bahas dulu detail-detail di sini. Tapi memang Alkitab berkata masa itu hanya 1260 hari saja untuk menggenapkan apa yang juga di dalam perjanjian lama sudah diucapkan oleh Daniel gitu. Yaitu setengah sabat sisa dari 70 sabat pekerjaan Allah. Nah, setengah sabat sisa itu sama dengan 3,5 tahun, sama dengan 42 bulan, sama dengan 1260 hari gitu. Ya, jadi itu yang disebut dengan tribulasi. Jadi kalau dikatakan tribulasi itu apa? Penderitaan besar.
Dan bagaimana penderitaan itu ada? Ya memang kita cuma dapat gambarannya tadi di Wahyu pasal 9, lalu kemudian di Wahyu pasal 11. Nah, ketika saya tadi sebut Wahyu pasal 11, karena memang itu yang nanti akan dialami juga oleh dua saksi yang Allah utus kepada orang Yahudi. Nah, ini kita bacalah itu ya. Ayat 7 sekarang, Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, nah itu yang tadi kita baca di pasal 9 ini. Binatang yang muncul dari jurang maut itu pasal 9 tadi, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka salibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Jadi saudara lihat bahwa apa yang Antikris lakukan di masa tribulasi ini memang betul-betul bengis sekali gitu ya. Bahkan memang menghilangkan unsur manusiawinya. Jadi bayangkan kalau unsur manusianya sudah hilang, artinya manusia akan manusia akan berlaku seperti binatang, gitu. Dan memperlakukan manusia juga seperti binatang. Nah, itu yang sebenarnya disebut dengan tribulasi, gitu. Dan memang sudah dijelaskan begitu ya di dalam Alkitab tadi, dalam kitab Wahyu khususnya ya Pak Gem ya. Nah, kalau kemudian dihubungkan dengan nubuat nih ya Pak Gem. Betul. Tribulasi ini memang sudah dibahas sejak awal atau merupakan peristiwa khusus di akhir zaman? Ya, ini menarik ya. Apakah tribulasi ini memang hanya menjadi sebuah momen tambahan gitu ya, atau momen susulan gitu. Atau sebenarnya tema tentang tribulasi ini sebenarnya juga sudah ada di dalam Alkitab. Nah, saya bisa terangkan begini. Kalau kita melihat Alkitab ya, nanti akan ada beberapa peta-peta zaman yang juga walaupun toh belum saya siapkan betul gitu. Tapi kalau sahabat gembala ingat, sebenarnya di 2 episode lalu pernah kita tayangkan gitu ya, beberapa periodisasi dari perkembangan iman umat Tuhan. Nah, ini mungkin akan saya angkat ulang untuk menjelaskan. Sebenarnya tribulasi ini bukan hal baru atau bukan hal yang nanti akan ditambahkan seolah gitu ya dari realitas eskatologi. Tapi sebenarnya sudah merupakan sebuah tema yang muncul secara konsisten sejalan juga dengan tema-tema mengenai peristiwa-peristiwa eskatologi lainnya gitu. Contohnya ya, kalau kita bicara mengenai dosa, kan umumnya kalau kita tribulasi ini kan memang selalu efek dari dosa. Maka tema apa yang pertama bisa kita lihat di dalam Alkitab? Yaitu tema tentang Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, maka kemudian Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Apa yang sahabat gembala bisa bayangkan ya? Yang nggak usah dibayangkan lah, lihat saja Alkitabnya. Ada ayat kemudian di dalam Kejadian pasal 3 itu bahwa kemudian manusia itu harus bekerja dengan keras gitu ya, harus juga bahkan berpeluh gitu, untuk mengusahakan tanah tempat di mana Tuhan berikan yang sudah tidak lagi berada di Eden. Ya, itu kejadiannya setelah jatuh ke dalam ya gitu. Nah, bukankah ini juga sebenarnya sudah mengangkat tema tentang tribulasi gitu. Walaupun memang bukan penderitaan fisik ya, tetapi setidaknya dalam satu masa yang kita nggak pernah tahu berapa lama manusia itu diusir dari Eden, dan memang tidak ada indikasi juga di dalam Alkitab bahwa manusia ini kembali ke Eden gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau diteliti di dalam pembahasan itu, narasi dalam kitab Kejadian, ada semacam harapan Allah gitu ya. Coba kita lihatlah. Jadi supaya sahabat gembala pun tidak menerawang kemana-mana ini di dalam memahami perkataan saya.
Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke Kejadian 3 ayat yang ke 24. Ditulis begini, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Yang Allah maksudkan, yang Allah yang ada di dalam hati Tuhan. Ketika Adam dan Hawa ini kemudian ditempatkan di tempat yang lain, di sisi timur katanya, dari Taman Eden, supaya mereka jangan masuk memperoleh akses yang mudah ke pohon kehidupan. Sebab kalau tidak, maka besar kemungkinan dalam keadaan yang berdosa, mereka akan memiliki satu satu kualitas dosa yang permanen. Karena sudah menjadi kehidupan. Sehingga Allah perlu halangi perjalanan ke sana. Tetapi ayat ini juga sekaligus memberikan perenungan bahwa tetap Allah ingin manusia ini mencari kehidupan. Mencari cara, mencari jalan untuk mendapatkan kehidupan. Walaupun dengan cara yang susah payah. Gitu loh. Kenapa susah payah? Ya karena kemudahan itu sudah ditarik. Gitu. Kan kemudahan itu di Eden. Tapi karena mereka berbuat dosa, kemudahan itu sudah ditarik. Tapi kehidupannya kan gak ditarik. Gitu. Hanya jalan kepada pohon kehidupan yang dihalangi, tetapi jalan kepada kehidupan tidak dihalangi. Itu sebabnya kalau sahabat gembala telusuri dengan teliti, nah ini memang hanya butuh kesabaran dan di dalam membaca sebenarnya ya. Maka sahabat gembala akan dapati periode-periode berikutnya Adam dan Hawa ini dapat melahirkan keturunan-keturunan yang bisa menemukan Allah. Betul tidak? Ya. Bisa mencari Allahnya, bisa mencari kehidupan dengan Allahnya. Ada Henokh di situ, itu yang pernah kita singgung kan di 2 episode yang lalu ya. Lalu ada Nuh pemberita kebenaran, sampai kepada Abraham, bapak orang beriman. Itu kan menjadi bukti bahwa ketika kesusahan atau penderitaan Tuhan izinkan, mereka tetap menggunakan dan Allah memampukan penderitaan itu untuk tetap mencari jalan kepada Tuhan, jalan kehidupan. Walaupun hal yang dipermudah sudah ditarik, itu aja. Jadi memang mau tidak mau, sekarang orientasi kita tidak bisa kita salahkan juga. Bahwa ikut Tuhan itu agak susah, iya memang gitu loh. Bahwa untuk mempertahankan iman itu susah, oh iya gitu. Bahkan orang-orang dulu berdarah-darah gitu kan. Kita mungkin gak seperti itu. Tapi bahwa tema tentang tribulasi sudah ada kan dari awal. Lalu apalagi? Ini kan baru yang paling awal. Periode ini paling saya hanya berikan 2 atau 3 saja lah ya. Supaya tapi yang jelas saya percaya nanti sahabat gembala pun sudah akan terbentuk orientasinya. Yang kedua adalah masa ketika Tuhan izinkan orang Israel keluar dari Mesir. Memang di Mesir Alkitab sebutkan orang Israel diperbudak, tapi mereka di sana serba dicukupkan makanannya. Itu makanya berkali-kali orang Israel ini minta pulang ke Mesir. Setelah mereka mengembara di padang gurun, berkali-kali mereka minta pulang ke Mesir karena mereka pikir di Mesir itu mereka mudah mendapatkan kehidupan melalui makanan lah tentunya gitu ya. Tapi mereka berpikir bahwa di Mesir itu paling yang melelahkan hanyalah rodi, pekerjaan rodi. Tapi yang lain-lain mereka dapatkan hak hidup. Mungkin itu yang dikejar. Tapi kan yang Allah pikirkan orang Israel bukan hanya sekedar mendapatkan hak hidupnya gitu. Tapi juga harus mendapatkan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan cabut mereka dari Mesir gitu. Nah, di dalam masa pengembaraan inilah kita bisa katakan tribulasi juga bagi orang Israel. Karena penderitaan. Karena penderitaan itu, baik kelaparan, bukan kelaparan karena Tuhan abaikan mereka,
Tapi memang Tuhan sengaja melatih mereka untuk sabar, mungkin untuk melatih berpuasa, tapi itu ujung-ujungnya dikasih makan juga. Cuman orang Israel terlampau buru-buru untuk meminta, terlampau buru-buru untuk menagih, gitu kan. Buru-buru untuk bersungut-sungut. Nah itu yang jadi peperangan di dalam wilayah batin dan pikiran mereka. Tapi nggak bisa disangkal, saudara, bahwa itu juga tema tentang tribulasi, gitu loh. 40 tahun itu merupakan masa yang berat bagi orang Israel, saking beratnya sampai Alkitab berkata, dari generasi pertama hanya 2 orang yang masuk. Iya toh? Ya. Selebihnya, ya, Yosua dan Kaleb. Selebihnya yang masuk adalah dari generasi keduanya. Tapi dari generasi pertama, Alkitab jelaskan bahwa yang masuk itu hanya 2 orang. Dari generasi pertama, dari generasi senior istilahnya. Lalu kemana mereka? Ya mati. Mati konyol lah, mungkin kalau mati tua ya masih bagus gitu ya. Kalau mati tua masih terhormat, tapi kalau mati konyol, mati karena dihukum Tuhan, itu kan menunjukkan bahwa pada masa tribulasi itu ada geliat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu loh. Nah, jadi artinya tema-tema ini tetap gitu. Lalu terakhirlah yang ketiga, contoh yang ketiga saya ambil dalam PL itu awal, pertengahan, dan akhir gitu saja ya. Maksudnya awal PL, pertengahan PL, dan akhir PL. Nah yang saya ambil di akhir PL itu juga adalah kalau sahabat gembala ingat tentang masa setelah orang Israel pulang dari pembuangan. Dari Babel. Gitu. Dari Babel ya. Di Babel itu mereka sebenarnya hidupnya aman loh kalau saya bilang. Mungkin orientasi kita, wah orang Israel dibuang di Babel, hidupnya menderita. Kalau kita baca dalam kitab Yeskiel, mereka di Babel itu bahkan ada yang jadi gemuk. Karena apa? Mereka tinggal di tempat yang subur sepanjang tepi sungai Kebar katanya. Mungkin karena gini Pak, iya. Konteksnya adalah perbudakan. Ya. Jadi, anggapan mungkin termasuk juga sahabat gembala berpikir ketika orang diperbudak tidak bebas, lalu suasana penderitaan dan sebagainya begitu. Iya betul, sama seperti waktu kita membayangkan orang Israel ada di Goshen gitu kan. Tapi kemudian diperbudak, mungkin perbudakan itu sudah mendistraksi pikiran kita seolah-olah itu penderitaan. Padahal kalau mau dibaca dengan betul, itu orang-orang Mesir di Goshen itu sebenarnya mengalami masa-masa menyenangkan gitu loh. Begitu juga lah ketika umat Tuhan itu di Babel. Dengan jelas kan Yeskiel berkata bahwa Tuhan membuat Raja Babel ini sebutlah berbaik hati sehingga orang Israel itu mendiami tepi sungai Kebar yang paling subur di Babel. Bayangin itu. Jadi umat Tuhan ini udah keenakan sebenarnya, yaitu dihukum pun tetap malah bukan merasa hukuman. Ya. Maka bahayanya kalau sahabat gembala merasa bahwa hukuman Tuhan bukan hukuman. jadi kita nggak mawas diri gitu jadinya. Tidak ada pertobatan. Nah, saya malah justru melihat masalah sesungguhnya adalah ketika mereka kembali ke Yerusalem. Begitu mereka kembali ke Yerusalem, coba perhatikan dari catatan kitab Ezra, catatan kitab Nehemia. Apa itu? Membangun bait Allah pun sudah setengah hati. Baru diintimasi dikit berhenti, kan gitu tuh. Ya, sampai bait Allah itu perlu waktu panjang untuk dibangun. Salomo hanya 7 tahun membangun bait Allah. Tetapi orang-orang Israel yang pulang ini butuh waktu totalnya bahkan sampai 14 tahun. Bayangin itu. 2 kali lebih panjang daripada Salomo. Salomo hanya butuh 7 tahun, tapi orang-orang Israel di bawah Zerubabel ini sampai 14 tahun, bahkan lebih ya. Kalau dihitung sebenarnya itu hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Jadi 3 kali lipat. Nah bayangin tuh, kenapa? Karena malas. Sebenarnya poinnya malas. Lalu yang kedua apa? Karena terlalu mudah sekali diganggu oleh cuman intimidasi sedikit, cuman diomongin, disindir sedikit, langsung ngambek gitu. Itu kayak jangan baper, Pak Gam. Ya, itu jadi yang boleh dikatakan yang poin yang buat saya paling fatal itu di sini. Di Babel itu mereka enak sekali. Tapi begitu pulang ke Yerusalem,
Dua, ini baru dua tadi ya, malas, lalu kemudian mereka enggan, jadi sedikit intimidasi sudah dianggap masalah besar. Yang ketiga itu mereka tidak lagi menghargai korban. Nah, itu sebabnya mengapa perlu dibangkitkan Nabi Maleakhi. Karena Maleakhi yang bersuara lantang agar orang Israel serius dengan korbannya. Nah, sejak itu, kalau sahabat gembala perhatikan, praktis tidak ada lagi firman Tuhan kan? Masa sunyi. Iya, masa sunyi. Masa di mana Tuhan berdiam. Masa di mana Tuhan seolah mengabaikan orang Israel. Nggak mau lagi ngomong sama orang Israel. Sampai nanti Yesus datang. Nah, dalam pikiran saya, inilah tribulasi yang sesungguhnya. Ketika orang Israel dalam 4 abad menjelang Yesus datang, tidak ada firman, sehingga kelakuan mereka hampir sama atau sama buruknya dengan peristiwa dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, kalau sahabat gembala mau tahu, baca kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim ditulis bahwa orang Israel melakukan apa yang dianggapnya benar. Yang salah itu dianggap benar. Tidak ada yang benar, yang tidak ada yang betul-betul benar buat mereka. Itu terulang kembali di zaman antar perjanjian namanya. Ya, 4 abad masa sunyi sebelum Yesus datang. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan 3 dosa ini. Itu yang tribulasinya justru. Apa itu tadi? Pertama, malas membangun bait Allah, lalu kemudian enggan karena diintimidasi sedikit sudah ngambek, lalu yang ketiga tidak menghargai korban. Maka buat saya ini tribulasinya buat orang Israel. Gitu loh. Sehingga beberapa banyak di dalam Daniel pasal 11 diceritakan orang Israel harus mengalami banyak sekali peperangan-peperangan dalam 4 abad menjelang kedatangan Tuhan. Jadi tribulasi ini lagi sekali bukan hanya tema yang diangkat belakangan seolah untuk untuk menjadi puncak dari peristiwa eskatologinya, tapi dari perjanjian lama pun sudah ada gitu loh. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Alkitab itu konsisten lah ya, artinya bahwa tema-tema dari awal sampai akhir itu linier gitu, artinya sejalan begitu. Apa yang Allah akan ungkapkan nanti, Allah akan genapkan, akan buka di akhir zaman, sebenarnya sudah ada contoh-contohnya. Jadi kita tuh belajar untuk memahami kalau kita ingin mengalami hal begini maka jangan begini, begitu kan. Supaya kita tidak mengalami hal begini maka harus begini. Sebenarnya itulah eskatologi ini memberi kita pemahaman itu. Jadi realitas eskatologi ini pada dasarnya juga memberikan kita satu pemahaman bahwa akan ada pengujian akhir. Itu makanya ini tema yang kita angkat tuh, bahwa realitas eskatologi ini adalah pengujian akhir dalam masa tribulasi. Kenapa? Karena yang nanti akan disebut tribulasi di masa antikristus itu juga tribulasi terakhir dari semua rangkaian tribulasi yang pernah ada. Nah, kayak gitu loh ya. Jadi kita pahami seperti itu ya sahabat gembala, supaya kita tahu bahwa tribulasi-tribulasi ini Allah izinkan, Allah luaskan gitu. Dalam pengalaman umat Tuhan pun sudah ada. Tujuannya apa? Nah, kembali kepada episode yang lalu. Tujuannya untuk memurnikan seperti api bagi logam. Kan itu ya yang kita bahas episode lalu. Seperti api bagi logam, begitulah juga penderitaan ini akan menguji spiritualitas dan mentalitas kita, supaya hidup kita seperti logam, meningkat daya konduktivitasnya, meningkat pula daya reflektivitasnya, kan gitu. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana sahabat gembala? Ketika kita mendengarkan penjelasan ini, rasanya kalau kita renungkan, ternyata Tuhan sejak dari awal memberitahukan itu, hanya mungkin sahabat gembala tidak peka dengan itu. Tapi waktu kita dibukakan, kita belajar, maka itu membuka wawasan kita untuk kita belajar. Ternyata di dalam proses dari awal masa tribulasi ini sudah Allah berlakukan, dan kiranya itu juga membuat kita mawas diri untuk menguji kita. Nah, mungkin Pak Gem, sebelum kita mengakhiri sesi ini,
Mungkin Pak Gem bisa memberitahukan kepada Ya. sahabat gembala kira-kira aplikasi-aplikasi yang mungkin sahabat gembala bisa lakukan di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini ya, Ya, untuk tahu bahwa tribulasi yang terakhir adalah masa 3,5 tahun. betul. Nah, bagaimana sebagai orang yang percaya kita bisa hidup sehingga kehidupan kita mampu nantinya mengatasi atau mungkin kita mampu melewati masa tribulasi yang terakhir. Ya. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, masa tribulasi yang paling akhir yang Pak Gem tadi bilang itu masa antikris adalah penderitaan yang tidak pernah terjadi Ya. sebelumnya, dan itu artinya sangat mengerikan. Ya. Gitu kan. Jadi bagaimana kita terhindar dari itu, atau mungkin ada langkah-langkah praktis yang simple yang kemudian juga mudah dipahami sehingga mudah untuk diterapkan Ya. dalam hidup sebagai orang percaya mengiring Tuhan. Baik. Ya, mengacu kepada 3 hal tadi yang saya sebutkan baru saja ya beberapa menit yang lalu mengenai tribulasi di periode akhir perjanjian lama tadi. Ya, perilaku orang Israel dalam 3 hal tadi. Pertama adalah mereka malas gitu ya. Malas ini karena perhatian mereka yang lain gitu loh. Mereka Prioritas, ya prioritas. Jadi mereka sampai ke tanah mereka lagi setelah 70 tahun mereka tidak diami. Mereka yang pikirkan adalah bagaimana tanah ini saya tumbuhkan, kira-kira saya bisa untung nggak kalau saya tinggal di sini lagi. Itu yang saya katakan malasnya itu untuk membangun bait Allah adalah karena mereka lebih prioritaskan ya kehidupan mereka dulu gitu. Lalu yang kedua itu enggan ya karena ketika sudah ada intimidasi walaupun hanya sekedar omong-omongan tetapi itu sudah dianggap merupakan sebuah hambatan besar gitu loh. Mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang lebih besar gitu ya, yang bisa mengubah segala sesuatu. Dan yang ketiga tidak menghargai korban, ya toh. Ya. Jadi buat saya 3 hal inilah yang kemudian juga harus menjadi perhatian kita. Kalau kita ingin dapat meloloskan diri gitu ya di masa tribulasi. Sekarang ini kita sebut tribulasi juga, ya. Tapi janganlah kita masuk ke tribulasi yang nanti zaman antikris ya, gitu. Paling akhir. Ya, nanti sahabat gembala akan saya jelaskan episode yang akan datang, gitu, bahwa tribulasi antikristus ini memang hanya untuk orang-orang yang tidak bermeterai tadi, gitu loh. Yang bermeterai kemana? Yang bermeterai itu sudah disingkirkan, gitu ya, ke tempat yang Tuhan sudah siapkan, gitu. Yang masuk ke dalam masa tribulasi antikristus hanya yang tidak bermeterai, gitu. Nah, sekarang yang perlu kemudian kita kejar ini adalah meterai Allahnya, gitu. Nah, kita kan tidak mungkin mengklaim meterai itu sama seperti misalkan, oh saya sudah penuh Roh Kudus, itu udah meterai dong, misalkan begitu. Nanti bisa jadi kacau nih. Oh saya sudah rajin dengar PA, berarti saya sudah kemeterai dong, begitu. Banyaknya kita dengar PA, banyaknya kita berdoa dalam bahasa roh, buat saya belum menentukan itu. Kenapa? Kalau 3 hal ini masih ada bagaimana? Pertama, prioritas kita salah, gitu kan? Lalu yang kedua, enggan. Begitu ada orang intimidasi mundur kita, atau kita stagnan. Maka apa artinya 2 ini? Kan sama saja bohong gitu toh. Terus yang ketiga, tidak menghargai persembahan-persembahan dan korban-korban gitu loh. Mengembalikan milik ya, Tuhan. Menggampangkan. Ya apapun itulah, menggampangkan. Jadi mau saya kasih, boleh, suka-suka saya, yang punya harta saya. Nah, kalau seperti ini, seperti yang kita bahas minggu lalu ini sebenarnya ya. Bahas dalam episode 8 kalau tidak salah. Maka kalau itu orientasinya masih kita punya, coba kira-kira ngefek nggak banyaknya kita dengar firman? Orang Israel juga dengar firman juga tiap hari. Orang Israel juga berdoa juga tiap hari, kan begitu. Kira-kira apakah ngefek? Lalu kita bilang, oh saya sudah penuh Roh Kudus, tiap langsung berlutut penuh Roh Kudus. Apakah itu sudah serta-merta? Ya, meterai Allah tidak berarti langsung secara langsung automatically ada ketika kita sudah penuh Roh Kudus, kita kemudian membaca banyak firman. Justru yang ada adalah hiduplah di dalam roh, itu saja gitu loh.
Dan bagaimana kita menghidupi itu, ya 3 hal ini aja lah, kita jaga betul ini. Motif kita seperti apa, kecintaan kita seperti apa, kerinduan kita melakukan hal-hal ini tadi, itu apakah masih ada pengaruh lain yang bisa mengubah, gitu kan? Atau kita tidak, ya apa istilahnya, cuek, bebek, begitulah ya. Jadi kita mau berbuat apapun, orang lain mau usil, kita nggak pusing. Gitu. Artinya punya prinsip iya, sendiri menjalani perjalanan. Saya rasa itu saja, justru itu yang akan mempertahankan nanti kemurnian hati kita, sehingga di masa tribulasi ini kan juga tribulasi nih buat saya. Ya. Kesusahan, tapi nggak harus nunggu susah besar ya. Ingat loh ya, susah besar antikristus itu jangan kita impikan. Itu karena itu nanti hanya dialami oleh mereka yang tidak bermeterai gitu. Cuman perlu kita pelajari supaya kita tahu, karena itu kan berita Alkitab ya. Jadi jangan dipikir kalau memang kita nggak masuk ngapain kita pelajari, ya karena itu ada di Alkitab kita pelajari. Tetapi yang kita tahu bukan berarti bahwa itu persiapan kita untuk masuk juga. Ya jangan masuk di situ ya. Ya justru kalau bisa milikilah meterai supaya kita lolos dari masa tribulasi antikristus. Tapi setidaknya tribulasi-tribulasi yang sekarang ini juga kita alami gitu, sebutlah begitu ya, dalam konteks penderitaan ya. Ringan atau beratnya itu yang minggu lalu kan saudara sudah belajar gitu. Tergantung dari sikap hati gitu ya, sadar diri, sadar dunia gitu segala macam. Ya itulah ya kira-kira yang bisa saya berikan. Baik, sahabat gembala, ini menjadi motivasi buat kita sebagai orang yang percaya hidup di akhir zaman, bahwa kita harus yakin bahwa kita memiliki materai. Materai itu bukan hanya ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, tapi bagaimana kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, seperti yang Rasul Paulus katakan. Amen. Tentu ada perubahan, ada pembaharuan yang Tuhan kerjakan gitu ya, yang membuat kita mengalami peningkatan di dalam kerohanian, termasuk seluruh aspek hidup kita yang mengalami perubahan, sehingga prioritas kita tepat di hadapan Tuhan, daya juang kita, militan kita jadi anak Tuhan itu semakin berkualitas, tidak terintimidasi oleh hal-hal yang kecil, hal besar pun kita tetap akan maju mengiring Tuhan, bahkan kita akan maju melayani Tuhan. Dan yang terakhir adalah bagaimana, yang terakhir Pak Gem, silakan, yang terakhir tadi. Ya, yang terakhir miliki meterai Tuhan ya. Dengan malas, ya, uji yang terakhir. Jadi giat. Jadi kalau malas tadi berarti bukan. Pertama bukan dimalas ya, prioritaskan. Ya, prioritaskan hidup itu untuk cari dulu kerajaan Allah itu. Lalu yang kedua, supaya jangan enggan, maka kita harus berani cuek bebek gitu ya. Kalau perlu kita pengaruhi mereka yang intimidasi kita dengan apa? Dengan keyakinan dan ketetapan hati. Sampai mereka malu sendiri kan gitu. Yang terakhir Pak Gem. Yang terakhir kita hargailah persembahan ya. Kita hargai korban-korban gitu, dan kita usahakan untuk sebisa mungkin mentaati firman Tuhan untuk yang satu ini. Dan itu sudah dibahas sebenarnya di episode yang ke-8 ya. Kalau apapun yang Tuhan suruh memang beri gitu. Apa yang sama Yesus juga berkata, apa yang wajib engkau beri kepada Tuhan, berikan. Yang wajib engkau berikan pada Kaisar, berikan. Jadi kalau kita masih bisa rasa takut bayar pajak, kalau tidak bayar pajak kita takut, maka begitu juga lah timbulkan rasa takut untuk kepada Tuhan. Itu saja. Jadi jangan karena tidak bayar pajak takut karena diawasi pemerintah, lalu kita kemudian kalau Tuhan nggak ngawasin banget gitu ya. Ini yang bisa celaka sebenarnya ya. Jadi ya seperti itulah ya. Jangan takut untuk berkorban. Ya. Artinya apa yang Tuhan beri adalah kepercayaan, kita kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita melanjutkan ini tentu tidak habis ya Pak Gem. Ya, betul. Baik sahabat gembala, kita minggu akan depan kan kita sambung. masih bahas tentang puncak peristiwa eskatologi. Ya. Jangan lupa, karena episode kita membahas eskatologi ini saling berkait satu dengan yang lain dengan episode sebelumnya. Jadi kami mengharapkan sahabat gembala untuk juga melihat atau menyaksikan episode-episode sebelumnya, sehingga rangkaian materi sampai episode kali ini mendapatkan pengertian yang lebih mendalam gitu ya. Karena
kami akan lanjut membahas materi ini di minggu depan, Rabu minggu depan di jam yang sama, dan kami mengharapkan tetap partisipasi sahabat gembala untuk terus belajar bersama kami, sebab kita tahu dan kita yakin bersama orang benar hidup oleh firman. Amin, amin. Baik, sahabat gembala, untuk episode kali ini kami langsung ke channel YouTube. Itu sebabnya bagi sahabat gembala yang mungkin menyaksikan siaran ini lalu ingin bertanya, silahkan disampaikan melalui kolom chat YouTube atau bisa melalui nomor admin di nomor 0813 212 93143. Sekali lagi, nomor admin 0813 212 93143. Kami akan menjawab pertanyaan para sahabat gembala. Dan juga kami rindu mengajak sahabat gembala untuk mendukung program serial pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku ini dengan menyalurkan bantuan pada nomor rekening yang tertera di layar. Kami menantikan karena kita rindu program ini juga memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Oh iya, mungkin satu lagi sahabat gembala, bahwa nomor-nomor WA yang nanti akan menjadi tujuan dari pertanyaan-pertanyaan itu juga akan muncul di deskripsi di deskripsi dari channel YouTube kita ya. Jadi nanti sahabat gembala juga bisa lihat, takutnya nanti kalau disebut mungkin kelupaan ya. Jadi dapat lihat di deskripsinya gitu. Di layar channel YouTube-nya. Yeah. Ya. Baik sahabat gembala, kita akan segera mengakhiri episode kita kali ini dan kita akan mengakhirinya di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Gem. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang baik, buat malam hari ini juga kami dapat selesaikan kembali episode tentang eskatologi yang membahas mengenai realitas eskatologi, yaitu suatu pengujian terakhir di dalam masa tribulasi. Walau kami inginkan, kami harapkan, dan kami perjuangkan bahwa kami tentu tidak akan masuk di dalam masa tribulasi antikristus, tapi kami selalu memohon Tuhan bersamalah dengan kami untuk dapat memampukan kami menjaga konsistensi iman dan perilaku-perilaku rohani kami, supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena sekalipun kami harus mengalami penderitaan-penderitaan, kiranya penderitaan itu akan mengasah kami, memurnikan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang dapat diandalkan oleh Tuhan juga tentunya. Terima kasih banyak, berkat-Mu turun atas kami semua, sehat-sehatkan kami dan berikan kami kerinduan untuk selalu memperdalam firman-Mu ya Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada kebenaran, di dalam firman Tuhan ada kehidupan, di dalam firman Tuhan ada jawaban tentunya. Maka sahabat gembala sekalian, terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selamanya, dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.